lost with one thing. I don't know why. It doesn't even matter how hard you try. Keep that in mind. I designed this rhyme to explain in due time. All I know, time is a valuable thing. Watch it fly by as the pendulum swings. Watch it count down. A few moments later. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya. Sebelumnya perkenalan dulu ya. Perkenalkan, nama saya Hilal Dani Septian, NIM 2121286. Saya dari Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan dari Prodi PAI. Di sini dalam pembuatan video ini bertujuan untuk memenuhi tugas ulangan tengah semester mata kuliah ilmu pendidikan. Nah, mungkin cukup sekian perkenalannya. Langsung saja dilanjut ke penjelasan materi yang nanti akan saya paparkan. Oke, bye. Baik teman-teman, kembali lagi bersama saya di sini. Berikut saya akan menjelaskan tentang salah satu tokoh dalam pendidikan di Indonesia. Beliau adalah Ki Hajar Dewantara. Berikut biografi singkat tentang beliau. Nama Ki Hajar Dewantara pastinya tak asing di telinga kita. Yap, beliau adalah Bapak Pendidikan Nasional ini. Gagasan-gagasan dan filosofinya sangat terkenal di dunia pendidikan Indonesia. Nah, teman-teman, pada tahu nggak sih apa makna atau hakikat pendidikan tersebut? Ki Hajar Dewantara mendefinisikan pendidikan itu sebagai tuntunan. Jadi, tuntunan itu berarti pendidikan itu sebenarnya menuntun. Banyak orang yang menganggap pendidikan itu mengisi, tapi sebenarnya pendidikan itu menuntun. Seperti halnya kita menuntun anak kecil. Nah, potensi berjalan itu ada di anak tersebut. Kita hanya menuntun agar ia bisa tegak, bisa melangkah sendiri dan tidak jatuh. Nah, dapat dikatakan bukan kita yang membuat berjalan, tapi sebenarnya dia sudah punya potensi, sudah punya kemampuan untuk berjalan. Kita hanya mengawal. Maka dari itu istilahnya adalah menuntun. Sehingga menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan itu menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak. Anak-anak tidak ada yang tidak istimewa. Semuanya istimewa, semuanya punya potensi. Seorang guru yang unggulan biasanya dapat melihat potensi masing-masing anak didiknya. Ketika nanti kita menjadi seorang guru atau orang tua, perhatikan anak-anakmu, perhatikanlah murid-muridmu. Karena semua anak punya potensi dan istimewa. Jadi, kalau di Indonesia ada yang bilang nggak ada yang istimewa selain martabak. Enggak, semua orang di Indonesia semuanya istimewa.
Jadi itulah hakikat pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Nah, sekarang tujuan pendidikan, yaitu Tri Rahayu. Mengapa sih harus mengenyam pendidikan? Padahal kan setiap orang punya bakat sendiri-sendiri. Karena pendidikan itu nanti menghasilkan 3 guna yang luar biasa. Yang pertama yaitu hamemayu hayuning sarirom. Yang kedua hamemayu hayuning bangsa. Yang ketiga hamemayu hayuning bawana. Jadi kalau di bahasa Indonesia mungkin lebih pasnya memelihara diri, menjaga dan memelihara bangsa, menjaga dan memelihara alam semesta. Jadi pendidikan itu membuat dirimu terjamin, membuat bangsa kita terjamin, lestari, membuat alam semesta ini langgeng, tertib. Ini adalah level. Pertama-tama diri sendiri harus beres. Kalau diri kita sudah beres, banyak orang masing-masing dirinya sudah beres, maka bangsa kita juga akan beres. Kalau bangsa-bangsa semua sudah beres, alam semesta juga beres. Jadi pendidikan itu membuat kita beres. Pendidikan adalah kuncinya peradaban. Nah, ini adalah filosofi Ki Hajar Dewantara. Lalu dasarnya apa? Wah, ini mah pasti sangat populer ya. Dulu kita SD, topik kita kan ada tulisannya. Ini dari Ki Hajar Dewantara yang menjadi semboyan dunia pendidikan di Indonesia. Jadi pendidikan itu dasarnya ada 3 yang namanya Triloka, yaitu ing ngarsa suntulodo, ing madya mangun karsa, tutwuri handayani. Jadi kalau kalian berposisi di depan, yaitu ing ngarsa, kalian harus memberi contoh. Public figure itu harus memberi contoh atau suntulodo. Yang kedua, ing madya itu di tengah-tengah posisinya, berarti sedang bareng-bareng atau bersama-sama. Terus apa yang dilakukan? Yaitu mangun karso, membangun kreativitas, membuat inisiatif-inisiatif hal-hal baru yang produktif. Yang ketiga yaitu tutwuri handayani. Yang terakhir ini yang dijadikan semboyan. Tutwuri itu dididik dan handayani itu memberdayakan atau menguatkan, bisa juga mendukung. Jadi pendidikan ini kalau ingin sukses, yang di depan harus memberi contoh, yang di tengah harus kreatif, produktif, dan yang di belakang mendukung. Jadi itu tadi 3 dasar seorang pendidik dan 3 semboyan pendidikan yang namanya Triloka. Tujuannya adalah Tri Rahayu, dasarnya adalah Triloka.